من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita, sehingga di tempat yang mulia ini, di majelis ilmu ini, kita bisa berkumpul kembali dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mempelajari sunnah Nabi yang mulia. Mudah-mudahan dengan duduknya jemaah sekalian di tempat ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, ibu bapak yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan hadis yang termaktub dalam Sahih Bukhari. Kita masuk ke dalam bab yang ke-18. Sebelumnya bab 19 mungkin ya. Halaman 156. Halaman 156. Sebelumnya bab yang ke-18 yaitu ucapan amma ba'du setelah ucapan pujian. Sebagian ulama diantaranya Imam Ibnu Taimiyah mensyariatkan, mensunahkan bagi para khatib untuk mengucapkan amma ba'du. Ini sebagaimana yang dipahami oleh Imam Bukhari sesuai dengan judul yang dicantumkan oleh Al-Imam Bukhari. Berikutnya babun idza ra'al imamu rajulan jaa wa huwa yakhutubu amarahu ayyusalliya rak'ataini. Bab apabila imam melihat seseorang yang masuk ke dalam masjid sedangkan dia dalam keadaan sedang berkhutbah, maka imam ini memerintahkannya untuk sholat 2 rakaat. Nah, sholat yang dimaksud ialah sholat tahiyatul masjid. Kan orang sok mendakan gitunya nalika Jumatan teh jamaah anu telat. Imam tos ngadeg dina mimbar, dia baru datang. Maka disunahkan bagi jamaah tersebut untuk tidak duduk dulu ya, tapi dia hendaknya melaksanakan sholat 2 rakaat. Yang dimaksud ialah sholat tahiyatul masjid. Nah, kita baca hadisnya dari Jabir
bin Abdullah ya. An Jabirin ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yahtubun nasa yaumal jumu'ati faqala as-sallaita ya fulanu qala la qala kum farka. Nah, hadis ini farka rakaataini. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada beliau. Ja'a rajulun, ada seseorang dia masuk ke masjid. Sebagian riwayat mengatakan orang ini bernama Sulaik al-Ghatafani. Sulaik al-Ghatafani. Wa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu. Dan pada saat itu Rasul sedang berkhutbah. Yaumal jumu'ati, di hari Jumat. Berarti nuju midamal salat Jumat. Faqala, lalu Nabi bersabda, Nabi bertanya kepada Sulaik al-Ghatafani, as-sallaita ya fulan, apakah kamu sudah sholat wahai fulan? Yang dimaksud ialah sholat tahiyatul masjid. Apa itu sholat tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid artinya sholat dalam rangka menghormati masjid. Yang dianjurkan sebelum kita duduk hendaknya sholat 2 rakaat. Ya. Qala, maka Sulaik menjawab, la, belum ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi? Kum farqa rakaataini. Berdiri katanya, lalu laksanakan 2 rakaat. Nah, hadis ini menjadi pelajaran bagi kita terkait pentingnya sholat tahiyatul masjid. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Kalau terlanjur misalkan duduk selama waktunya tidak lama, maka enggak apa-apa, tinggal berdiri lagi. Tapi benten hana lamun salikna tos mang jam-jam tos 2 jam sehari kata hilap can salat tahiyatul masjidnya atos. Tapi lamun nembe calik mut can tahiyatul masjid, maka silakan lakukan sebanyak 2 rakaat. Dan tahiyatul masjid ini boleh dilakukan di waktu sholat yang awalnya terlarang, seperti hanya ba'da sholat subuh, ba'da sholat asar, ya. Misalkan bapak hoyong ke masjid saat sholat asar teh, kalau misalkan kabu opat sholat asar nama paratos mung hoyong ke masjid gitu, tesawios tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid. Nah, dalam riwayat yang lain, riwayat Sufyan, ada tambahan watajawwaz fihima, hendaknya tahiyatul masjid yang dilakukan itu dikerjakan secara ringan. Jangan sampai kekaseetkeun materi khutbahna gitunya keur telat nalika salat lambat gitu. Awasan dibaca panjang, maka hendaknya sholat tahiyatul masjid yang dilakukan itu ringan. Nah, ringan teh model kumaha? Aya sapali
ulama nggak meninggalkan namun kondisinya khotib perantos khutbah ringannya itu hanya sebatas membaca atau melakukan yang wajib saja. Contoh misalkan Al-Fatihah tanpa surat, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal azim cekap sakali kan gitunya. Iftitahna anu pendek. Atanapi teu ngaos iftitah oge teu sawios. Yang penting tahiyatul masjid dikerjakan, mendengarkan khutbahnya itu ada kesempatan untuk tetap menyimak ya. Nah ini kondisinya bagi jamaah yang telat Jumatan tuh. Jadi walaupun imam sudah berdiri di atas mimbar, walaupun imam sudah berkhutbah, tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid. Hadis ini diriwayatkan selain oleh Imam Bukhari, diriwayatkan juga oleh yang lainnya, seperti hanya Imam Ibnu Majah. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, maka hadis ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa apabila khatib mendapati ada jamaah yang perlu diingatkan, yang perlu dikasih tahu, maka silakan lakukan. Ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Dan hadis ini pun menjadi pelajaran bahwa boleh seorang khatib dia berbicara kepada jamaahnya di tengah khutbah ketika ada hajat atau kebutuhan. Yang enggak boleh itu pembicaraan sesama jamaah, ngobrol nalika Jumatan. Tapi lamun misalkan khatib mendapati ada perlu yang harus diingat, ada hal yang harus diingatkan, silakan diantawisna nyaeta kanggo jami anu Jumatan teu tahiyatul masjid heula gitu. Enggak apa-apa, silakan diingatkan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwa orang yang masuk masjid di tengah khutbah tetap berlaku baginya tahiyatul masjid. Tapi hendaknya dikerjakan seringan mungkin ya, atau agak dipercepat agar jangan sampai luput darinya khutbah yang disampaikan oleh khatib. Dan inilah pendapat mazhab Syafi'i Hambali ya. Walaupun ada sebagian ulama diantaranya ialah Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in ya yang berasal dari Kufah, beliau memakruhkan atau tidak mensyariatkan. Intina lamun khatib geus naik mimbar calik begitu. Nah, tapi tentunya pendapat ini tidak berdasarkan dalil yang kuat, tidak mewakili jumhur ulama. Justru kebanyakan ulama tetap mensyariatkan ketika khatib naik mimbar, maka walaupun telat Jumatannya tetap ada tahiyatul masjid. Nah, ini pentingnya jemaah sekalian bagi kita mengetahui fikih ibadah ya. Dulu saya waktu masantren tuh di Ma'had Imarat tuh pernah Jumatan di sebuah masjid dekat jalan raya gitu ya. Kebetulan kita tuh ya mahasiswa pada telat ya. Teterang kumaha menuju ke resepsi khatib nanti. Eta manalika khutbah Jumat malah ngabahas terkait fikih Jumat. Dalam artian dia enggak senang, enggak setuju kalau orang masuk ke masjid di tengah imam khutbah sholat. Harusnya katanya duduk, dengarkan gitu nya. Yang bahasan teh perontal kirang agung seperti gitu. Kita nah ambek-ambek. Kadang merendah seseung nama karyawan gitu nya. Ya teh jamaah teh. Jadi banyak yang telat ya. Mungkin khatibnya kebawa emosi.
Padahal dari segi hukum, ya seperti yang tadi disampaikan, tetap disyariatkan sholat tahiyatul masjid. Dan hadis ini tentunya sesuai dengan judul yang dicantumkan oleh Al-Imam Bukhari. Di sini ada kalimat kum farqa raka'ataini, berdirilah serta rukulah 2 rakaat. Nah, istilah ruku itu kadang yang dimaksud ialah sholat itu sendiri. Jadi ada kalanya menyebut sebagian, yang dimaksud keseluruhan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Farka'u ma'ar raki'in." Rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Yang dimaksud dengan ruku di sini apa? Yaitu sholat itu sendiri. Ya. Ada kalanya sholat diistilahkan dengan sujud, hanya mengatakan sujud saja. Ya, contoh ya dalam hadis Nabi, jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah, ada seorang sahabat dia meminta didoakan oleh Nabi, maka kata Nabi, perbanyaklah oleh kamu sujud. Yang dimaksud dengan sujud itu ialah sholat. Jadi aya kalana penyebutan sholat itu hanya menyebut sebagian. Mung di urang kadang-kadang kirang populer upami nyebat gitu. Jang sok ruku. Padahal nu dimaksud teh nyaeta salat. Baik, selanjutnya jamaah sekalian yang Allah muliakan, babul istisqa fil khutbah. Bab terkait dengan istisqa. Apa itu istisqa? Meminta agar diturunkan hujan. Fil khutbati, di tengah khutbah, yaumal jumu'ah, di hari Jumat. Jadi pelaksanaan istisqa itu Pak aya kalana menyendiri ya. Jadi melakukan sholat ngahaja ya, biasanya di waktu pagi sengaja mengumpulkan orang-orang melaksanakan sholat 2 rakaat. Tujuannya apa? Untuk meminta hujan. Tapi aya kalana pelaksanaan istisqa ini dilakukan di hari Jumat ketika sholat Jumat. Ya, dilakukan di hari Jumat ketika sholat Jumat. Da praktekna mah sami-sami wae Pak. 2 rakaat sholatna, aya khutbah atanapi doa yang dipanjatkan. Nah, hal ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, Anas bercerita, asobat annasu sanat, telah terjadi kekeringan yang menimpa manusia. Asobat annasu sanatun. Kekeringan ini ya tiada lain karena hujan yang sudah lama tidak turun, menyebabkan hewan-hewan atau ternak itu meninggal dunia karena nggak ada rumput yang bisa diambil. Fabainan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fi yaumil jumu'ah. Maka ketika Nabi berkhutbah, di tengah-tengah khutbah berdirilah seorang Arab Badui. Arabiyyu. Arab Badui itu orang Arab yang tinggalnya nomaden. Jadi mereka itu dikenal sebagai orang-orang yang memang tidak menetap, dan dikenal juga sebagai orang yang perangainya itu kurang sopan. Lantaran mungkin mereka tinggalnya tuh di lereng gunung, di perbukitan. Yang namanya lingkungan itu kan mempengaruhi karakter ya Pak ya, mempengaruhi karakter. Mereka itu di antara karakternya suka teriak-teriak kan gitu, berbicara keras, karena memang lingkungannya seperti itu. Nah, Arab Badui ini berdiri ketika Nabi sedang khutbah dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakal mal," katanya, "harta kami telah binasa."
Dalam artian hewan ternak kami telah mati semua. Karena itulah yang diandalkan oleh masyarakat Baduy. Bahkan sampai sekarang Arab Baduy itu ada Pak Bu di Jazirah Arab, baik di Mekah ataupun di Madinah. Mung Arab Baduy ayeuna mah rada modern, sok ngarange mobil mewah Pak. Sanaos tegang teu menetap tapi ngagaduhan mobil mewah. Tinggal coba postingan Alman Mulyana ya, konten kreator yang mukim di Mekah sekarang tuh. Beliau suka bikin konten mendatangi Arab Baduy itu. Mereka itu sudah ditawari oleh pemerintah Saudi untuk punya tempat tinggal yang menetap, yang tetap. Tapi mereka nggak mau, pengennya nomaden aja. Nah kemana-mana teh nyandak mobil dan punya binatang ternak Pak. Binatang ternak yang cukup banyak. Kemudian mereka pun ada yang punya kebun, tanaman gitu ya, jauh dari keramaian kota. Nah, jadi sampai sekarang masih tetap ada. Nah, Arab Baduy ini berkata, halakal mal, telah binasa harta saya. Ya. Farafa'a yadaihi. Kemudian pada saat Nabi melihat Arab Baduy itu, beliau mengangkat kedua tangannya. Ini bagian dari akhlak Nabi ya. Ketika mendapati ada orang yang boleh jadi dianggap tidak sopan karena keawamannya, Nabi tidak marah gitu ya. Nabi meresponnya, apalagi orang itu termasuk orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Maka Nabi pun mengangkat kedua tangannya, bahkan diangkat sangat tinggi, Pak. Diangkat sangat tinggi. Wa ma fis samai qazafatun. Dan pada saat itu tidak ada di langit pun nampak terlihat awan. Ya. Jantan langit terang pisan. Ini menunjukkan bahwa asa jauh kayak hujan gitunya. Beda hanya kalau kita lihat kemarin ke Mekah banjir, hujan deras gitu ya. Hujan deras. Tsumma lam yanzil an minbarihi hatta ra'aitul matar. Kata Anas bin Malik, pada saat itu Nabi berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Tidak henti-hentinya Nabi berdoa sampai aku melihat air hujan turun dari langit yang membasahi janggut Nabi. Tiba-tiba hujan deras, Pak. Langit yang awalnya terang bersih dipenuhi oleh awan. Berkat apa? Berkat doa Nabi. Nah inilah yang namanya istisqa, meminta kepada Allah agar diturunkan hujan. Nah ternyata hujan yang turun Pak hampir tiap hari, ya hampir tiap hari, sehingga menyebabkan pedesaan dan daerah kota kebanjiran. Nah minggu berikutnya ketika Jumatan, Arab Baduy ini pun langsung interupsi dan meminta doa kembali kepada Nabi agar hujan itu diangkat oleh Allah. Ya, diangkat oleh Allah gitu. Faqala, maka Nabi bersabda, faqala Arab Baduy bersabda, ya Rasulullah tahdibul bana. Aduh Nabi geuning hujan teh teu liren turunna, tempat tinggal kami hancur katanya, bangunan-bangunan pun pada roboh ya. Maka Nabi pun mengangkat tangan. Ini Jumat berikutnya ceritanya ya. Nabi pun mengangkat tangan tinggi-tinggi, lalu beliau berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan hanya di pesisian kampung atau kota, jauh dari pemukiman warga. Maka pada saat itu pun hujan hanya turun di lereng-lereng gunung, di lereng-lereng bukit gitu ya. Fama yushiru ila nahiyatin minas sahabi ila infajara. Maka pada saat itu ketika Nabi berdoa, awan pun terlihat berpencar menjauh satu dengan yang lainnya.
Wasarat al-Madinah mithlal Jaubah, dan kota Madinah pada saat itu ibarat hanya lembah, tapi maksana teh nyaeta lembah yang dikelilingi dengan air. Jadi Madinah nama kering, sekelilingnya air. Nah ini berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah jemaah sekalian yang Allah muliakan, hadis ini menjadi dalil disyariatkannya meminta hujan di tengah khutbah. Jadi boleh, ya. Terkedah ngahaja midamal salat istisqa, walaupun itu dibolehkan. Kalau momentum Jumatan bisa digunakan, silahkan lakukan. Khatib bisa berdoa kepada Allah, ya tentunya dengan hadap ke arah kiblat, mengangkat tangan tinggi-tinggi, minta kepada Allah agar menurunkan hujan. Karena yang namanya hujan itu adalah sumber kehidupan, ya. Yang namanya air itu lebih dibutuhkan oleh makhluk ketimbang makanan. Orang misalkan bisa tahan tidak makan 1 atau 2 minggu, tapi kalau orang nggak minum 3 hari itu bisa mati. Apalagi bagi penduduk desa, mereka harus menyiram tanaman atau kebun serta sawah, harus ngasih makan hewan ternak. Kalau hujan tidak turun, ya binasalah gitu ya. Maka di antara amalan sunnah yang bisa dilakukan ialah dengan melaksanakan sholat istisqa atau berdoa kepada Allah di hari Jumat. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, hadis ini juga menjadi dalil disyariatkannya mengangkat tangan ketika istisqa, bahkan mengangkat tangannya tinggi-tinggi, ya, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana dengan mengangkat tangan bukan minta hujan, tapi mengangkat tangan dalam artian berdoa secara umum kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap ngadoa ngangkat tangan, tiap ngadoa ngangkat tangan. Walaupun bentuk ngangkat tangannya nggak mesti kayak gitu. Contoh, nalika khotib berdoa di akhir khutbah, maka yang dianjurkan itu bukan mengangkat tangan dalam artian seperti ini, tapi yang dianjurkan itu ialah memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, ini yang dilakukan oleh khatib, karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika ada khatib berdoa dengan seperti ini, itu justru menyalahi menyinah, ya. Untuk khatib memberikan isyarat dengan telunjuk itu bagian dari doa. Contoh ketika Bapak tasyahud, ya, at-tahiyyatu lillah, kan itu disunahkan memberikan isyarat dengan telunjuk. Di antara faedahnya kata para ulama, sesungguhnya isyarat dengan telunjuk itu ialah kita sedang berdoa kepada Allah. Kita sedang berdoa kepada Allah. Oleh karenanya sebagian ulama, di antaranya Syekh Al-Utsaimin, Mufti Saudi, beliau berkata hendaknya memberikan isyarat ketika tasyahud itu setiap kali kita berdoa kepada Allah. Di antaranya ketika bersolawat, atau pokoknya ada kalimat doa nih. Contoh, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wathayyibat assalamu alaika. Maka gerakan telunjuk ketika ada kalimat doa, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Terus digerakkan nalika aya kalimat doa ketika tasyahud, karena isyarat telunjuk itu di antara maknanya ialah doa. Nah, ketika khatib berdoa di khutbah yang kedua, itu pun memberikan isyarat dengan telunjuk. Nah, jadi kembali lagi kepada pembahasan yang tadi, apakah disunnahkan mengangkat doa mengangkat tangan tiap kali berdoa?
maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang disepakati ialah ketika istisqa, nah itu sepakat para ulama dianjurkan mengangkat tangan ketika berdoa. Tetapi di luar itu ada perbedaan pendapat. Bahkan sebagian ulama ada yang memakruhkannya, di antaranya Imam Malik. Imam Malik memakruhkan mengangkat tangan ketika berdoa kecuali ketika istisqa. Nah, sebagian ulama yang lain itu membolehkan, ya, dan saya termasuk yang membolehkan berdasarkan hadis riwayat At-Tirmidzi, di mana hadis ini berbunyi innallaha hayyun karimun yastahyi idza rafa'a rajulu ilaihi yadayhi ayyaruddahuma sikra. Sesungguhnya Allah itu malu. Allah yang Maha Pemurah itu malu kalau ada seorang hamba dia mengangkat tangannya lalu dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi hadis ini secara umum menjadi dalil disunahkan mengangkat tangan ketika berdoa secara umum, ya, mengangkat tangan ketika berdoa. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, hadis terkait dengan salat istisqa ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, termasuk hanya Imam An-Nasa'i, ya. Dan hadis ini sesuai dengan judul yang dicantumkan oleh Imam Bukhari. Baik, kita lanjutkan ya. Bab berikutnya babul insat. Babul insati yaumal jumu'ah wal imamu yakhtubu. Bab diam di hari Jumat di tengah imam sedang berkhutbah. Berarti ini hukum berlaku bagi siapa? Bagi jamaah Jumat. Hadisnya riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah mangga radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad lagoita. Ya. Hadis diterima dari sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qulta li sahibika, apabila kamu berkata kepada teman kamu dapati teman kamu yang sedang mengobrol di hari Jumat, kamu mengingatkan dia, ansit, diam, padahal imam sedang khutbah, faqad lagauta, sungguh kamu telah berbuat lago. Lago itu ialah perkara yang batil, yang dilarang, yang diharamkan. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, hadis ini menjadi dalil wajibnya diam ketika khutbah dilaksanakan. Nah, khutbah itu hukumnya wajib ketika sholat Jumat, ya. Sebagian ulama mensyaratkan pelaksanaan Jumat itu ada khutbah, ya, ada khutbah. Tidak dikatakan sholat Jumat kalau tidak ada khutbah di dalamnya. Nah, kalau khutbah sifatnya wajib, maka mendengarkan khutbah pun adalah wajib. Berarti kalau misalkan ada jemaah tidak dengar khutbah, sengaja tidak mendengarkan khutbah, maka dia berdosa dan bisa jadi pahala Jumatnya berkurang, tapi tidak
menjadikan sholat Jumatnya batal, tetap sholat Jumatnya sah, tapi dia berdosa, ya, tetapi dia berdosa. Nah, kemudian hadis ini pun menjadi pelajaran bagi kita. Jangankan yang mengobrol, nyarek batur supados diam oge tekenging. Ini pentingnya orang mendengarkan khutbah. Di orang kadang sok ayanya murang kalih noreang geuning menjumatan teh. Dicarekan ku bapak-bapak gandeng tah nyages kitu tekenging. Ya, nyages kitu tekenging. Tapi jemaah sekalian, sebagian ulama di antaranya Imam Ibnu Qudamah, beliau membahas dalam kitab Al-Mughni, boleh memberikan isyarat untuk menyuruh orang lain diam. Ya, kalau lewat lisan nggak boleh, tapi kasih isyarat boleh. Contoh isyaratnya apa? Misalkan gini, menutup mulut, ya, menutup mulut, menunjukkan bahwa orang itu hendaknya diam. Atau pakai isyarat yang lain. Nah, aku telunjuk misalkan kamu orang kali supados jempek, gitunya. Atau napi kupeureup. Awas ya gandeng wae. Kupeureup gitu. Nah, jadi boleh ngasih isyarat. Yang enggak boleh itu lewat lisan. Diam, itu yang enggak boleh. Ya. Karena lagaut itu ya hendaknya dihindari. Lagaut itu ada kalanya tidak berupa perkataan, tapi ada kalanya berupa sikap juga. Ya. Contoh misalkan kalau di zaman Nabi itu lantainya itu kan tanah. Ada orang khutbah Jumat dia memainkan pasir, kerikil. Mun di urang manaon ngoprek sajadah. Ya, karpet dicoret-coret ngangge panangan. Padahal khatib nuju berkhutbah. Nah, termasuk hanya yang saya catat di buku yang saya tulis itu terkait dengan mengedarkan canceling itu bisa lakukan juga ketika khatib sedang berkhutbah, ya, karena pastilah sedikitnya jamaah itu disibukkan dengan mengeluarkan uang, dengan memasukkannya ke kotak infak di tengah khatib sedang berkhutbah. Jadi idealnya infak Jumat itu kalau mau ada canceling diedarkan itu sebelum khatib menyampaikan khutbah, atau canceling Jumat itu disimpan di depan saja, yang besar, yang utama. Jadi bagi mereka yang akan berinfak, silakan pas datang atau pulangnya itu memasukkan uang ke dalam kotak infak. Itu lebih terjaga kehusuan ketika pelaksanaan sholat Jumat. Nah, jadi wajib mendengarkan khutbah yang disampaikan. Hal itu berdasarkan ayat Al-Quran juga sebenarnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu." Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarlah dan diamlah. Nah, Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Quran ialah khutbah Jumat. Jadi ketika khutbah Jumat, diam dan dengarkan. Jangan melakukan tindakan yang lagaut atau tidur ketika khatib menyampaikan khutbah. Ya, sengaja mumpung ke jadwal istirahat. Mumpung ke jadwal istirahat geus niatan ti awal Jumatan teh keureum gitu. Geus aya niatan ti awal. Dan ternyata jemaah sekalian, rasa ngantuk ketika khatib berkhutbah itu memang berat, ya, ujiannya sangat berat. Tapi saya pernah mendengarkan Pak seorang mubalik, dia mengatakan bahwa coba niatkan, ya. Jadi ketika kita mau Jumatan, saat masuk masjid, niatkan, ya Allah, saya ini ingin mendengarkan khutbah. Saya ingin mendapatkan faidah dari khutbah yang disampaikan. Bulatkan tekad, kuatkan azam untuk bisa mendengarkan khutbah. Nah, kemudian saya praktekkan, Pak. Dan gak selamanya kita tuh mendapatkan jadwal menjadi khatib.
ada kalanya dalam sebulan itu 1 kali 2 kali jadi mustami. Awana mah mun bawaan aja tan mustami teh nundutan we. Kadang-kadang kumahanya ojo-ojo bleng gitu. Awana wah semangat. Nalika calik nah mulai si setan teh dongkap. Tapi ketika amalan itu dilakukan dalam artian gini Pak, sebelum kita masjid kita kuatkan tekad, bulatkan azam, luruskan niat, ya Allah saya ingin mendengarkan khutbah. Nah ternyata ketika niat itu dilakukan, alhamdulillah tiap kali jadi mustami henteu beureum Pak. Ari nundutan mah aya ngan teu dugi ka bablas gitu nya, bablas. Kadangkala rencang sok sembari heureuy. Apa teh tadi khotib ngadugi ke naon? Apa cenah? Naon? Takwa cenah. Wasiat takwa. Pada takwa mah di awal wungkul. Kaditu nama bablas gitu nya, gugah-gugah teh nalika iqamah, nalika qomat. Jadi niatkan Pak. Dan alhamdulillah setelah dipraktekkan itu, setiap kali kita jadi mustami, alhamdulillah enggak ngantuk. Alhamdulillah tidak ngantuk. Nah kalau terasa ngantuk, kalau memungkinkan ya, yang pertama ialah bergeser tempat duduk. Bergeser tempat duduk. Misalkan awalnya sebelah kanan, kebetulan sebelah kiri kosong, geser supaya tidak mengantuk. Kalau masih ngantuk ini, kalau memungkinkan ya silakan ambil air wudhu. Jadi jangan sampai momentum khutbah Jumat kita lewati dengan tidur itu yang rugi gitu. Orang lain mendapatkan faidah pahala yang besar, boleh jadi pahala sholat Jumat yang sempurna, kita malah tidur itu yang rugi. Ya, jadi lakukan segala usaha agar tidak ngantuk. Tapi beda hanya kalau misalkan ya ikhtiar sudah dilakukan, niat pun sudah dikuatkan, tapi bawa anak memang gitu. Tiap gek calik teh bawa anak berat, socak, maka tidak ada dosa. Ya, karena tidak ada dosa bagi mereka yang tertidur. Contoh misalkan sholat subuh kasiangan, gugah-gugah jam 8, dosa henteu gitu ya. Lantaran tidak ada dosa bagi mereka yang tertidur gitu. Itu kalau memang tidak disengaja ya. Nah, yaumal jumu'ati ansid wal imamu yakhtubu faqad lagauta. Judul hadis ini sesuai dengan judul yang dicantumkan oleh Al-Imam Bukhari. Berikutnya ialah babus sa'ati allati fi yaumil jumu'ah. Bab ini terkait dengan waktu diijabahnya doa di hari Jumat. Jadi di hari Jumat itu jemaah sekalian ada waktu diijabahnya doa. Tetapi waktu ini sangat singkat. Waktu ini sangat singkat, tidak lama. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kang awas. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ah faqala fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qaimun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha. Coba Pak Ridwan boleh diterjemahkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW membicarakan hari Jumat, kemudian beliau bersabda, pada hari itu terdapat waktu yang dijadikan seorang muslim untuk sholat dan meminta kepada Allah pada saat itu, melainkan Allah akan mengabulkan permintaan
memberikan isyarat dengan tangannya. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita terkait dengan keutamaan hari Jumat. Di antaranya ada waktu berkah, waktu yang diijabah bagi mereka yang berdoa. Rasul bersabda, fihi sa'atun. Di hari Jumat itu ada sa'atun, ada waktu. Ya. Kalau sa'atun dari segi bahasa bisa diartikan dengan sesaat. Ya. Kalau orang Arab menyebut sa'atun itu biasanya ditujukan ke jam. Jam dinding itu sa'atun. Ya, terkait dengan waktu. Fihi sa'atun, di hari Jumat ada waktu, la yuwafiquha abdun muslimun. Ketika bertepatan datangnya waktu itu dengan seorang hamba yang berdoa, wa huwa qaimun yusalli, di mana dia berdiri sedang melaksanakan salat, yaitu dia menghadapkan wajahnya ke kehadiran Allah Subhanahu wa taala, tentunya mengikhlaskan diri dalam berdoa, yas'alullaha syai'an illa a'tah. Dia meminta sesuatu kepada Allah, illa a'tahu, melainkan Allah akan memberinya apa yang ia minta. Nah, sebagian ulama mengartikan yang dimaksud dengan doa di sini adalah sholat itu sendiri, ya. Bahkan ada kalimat wa huwa qaimun yusalli, karena sholat itu dari segi bahasa ialah doa. Tapi umumnya para ulama memahami hadis ini terkait doa dalam artian umum, ya. Jadi di hari Jumat ada waktu diijabahnya doa. Nah, terkait dengan waktu diijabahnya doa, Imam Ibnul Qayyim berkata, di antara ragam pendapat yang ada, maka merucut kepada dua pendapat yang kuat terkait dengan waktu diijabahnya doa. Yang pertama ialah ketika imam mulai duduk di mimbar sampai sholat Jumat selesai dilakukan. Nah, ini waktu yang pertama, waktu diijabahnya doa. Ketika imam sudah mulai duduk di mimbar sampai sholat Jumat selesai dilakukan. Berarti itu mencakup setiap waktu yang ada di sana. Contoh misalkan nalika imam cali, mangga imam bilih bade ngadoa ka Allah. Atau nabi imam nuju duduk istirahat, makmum mau berdoa silahkan. Nah, tapi sebagian masyarakat biasanya kalau imam sedang rehat di antara dua khutbah, mereka bersolawat, bagus, itu juga mangga gitu ya. Nah, kemudian di waktu sholat Jumat juga silahkan perbanyak doa ketika sujud terutama atau setelah tasyahud. Nah, ini pendapat yang pertama. Waktu diijabahnya doa ialah ketika imam duduk di mimbar sampai sholat Jumat selesai. Nah, waktu ini sangat singkat sehingga Rasul memberikan isyarat biyadihi yuqalliluha. Waktunya sangat singkat. Kemudian pendapat yang kedua ialah di akhir waktu sholat asar, akhiru sa'atin ba'dal asri. Dan inilah yang kami anggap termasuk yang diambil oleh Imam Ibnul Qayyim, inilah pendapat yang paling kuat. Bahkan ada hadis yang melandasi hal ini. Nah, kalau misalkan kita ngambil pendapat yang pertama, ini tentunya khusus bagi mereka yang Jumatan. Ya banyak. Tapi lamun ngambil pendapat anu kadua, nu tu Jumatan oge termasuk ibu-ibu nu aya di bumi kenging kesempatan untuk mendapatkan waktu diijabahnya doa.
yaitu di hari Jumat menjelang habis waktu sholat asar, menjelang maghrib, ya, menjelang maghrib. Nah, ini pendapat yang kami anggap paling kuat di antara pendapat yang lainnya, dan ini dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Maka silakan Pak, gunakan waktu setelah asar, memperbanyak zikir dan doa di hari Jumat, karena waktu itu diijabah mustajab, ya, mustajab. Doanya doa apa ya terserah mangga, yang terkait dengan urusan dunia dan akhirat maka, ya, Allah Maha Pemurah ka hamba-hambana. Babun idza nafaron nasu anil imam fi sholatil jumu'ah fa sholatul imam wa man baqiya jaizatun. Orang-orang yang pergi keluar dari majelis Jumat, ya. Jadi kisahnya ini sepertinya di awal kaum muslimin melaksanakan Jumat di Madinah. Nah, hadis ini berasal dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, bainama nahnu nusalli ilaiha, ketika kami melaksanakan sholat Jumat bersama Nabi, idza aqbalat 'airun tahmilu ta'aman, maka tiba-tiba kami mendengar suara gemuruh, yaitu kabilah dagang yang baru masuk ke kota Madinah. Kabilah dagang ini membawa makanan yang sangat banyak, sehingga pada saat itu orang-orang jamaah yang ada di masjid ketika Jumatan pada bubar, Pak, keluar masjid ingin melihat rombongan kabilah tersebut. Sedangkan pada saat itu Rasul sedang berkhutbah. Rasul nuju khutbah, ngadangu aya suara kabilah masuk, ya, jemaah pada bubar. Rasul ditinggalkan. Hanya tersisa beberapa orang saja. Illa ithna asyara rajulan, hanya 12 orang yang tinggal di masjid. Sesana bubar. Ini pernah kejadian di Masjid Nabawi, ya, di Masjid Nabawi. Maka turunlah ayat Al-Qur'an di surah Al-Jumu'ah. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka pun langsung bubar, berpaling meninggalkan Rasul, sedangkan mereka meninggalkan Rasul dalam keadaan berdiri. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, hadis ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya ketika ada sebagian orang yang bubar, tidak melanjutkan sholat Jumat, hanya tersisa sebagian, maka tetap sholat Jumatnya sah dilakukan. Nah, di sini ada pembahasan di kalangan ulama terkait dengan batasan jumlah jamaah sebagai syarat sahnya sholat Jumat. Maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang masyhur itu ada 4. Yang pertama ialah syarat sholat Jumat sah dilakukan minimal jamaahnya 40 orang, ya. Nah, ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dalam mazhabnya, kemudian sebagian pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, pendapat ini berdasarkan hadis sahih terkait dengan sholat Jumat pertama kali yang dilakukan oleh sahabat di suatu lembah, ya. Maka didapatilah kalau tidak salah ini hadis Ka'ab bin Malik. Maka didapatilah orang-orang yang pertama kali melaksanakan sholat Jumat di lembah itu adalah 40 orang. Maka ini menjadi landasan bagi mazhab Syafi'i minimal 40.
Lamun jumlahna 38 salat Jumatnya tidak sah. Salat Jumatnya tidak sah. Nah, maka jadi problematika gitu ya di tengah masyarakat yang menganut mazhab Syafi'i. Apalagi di satu RW ada kalanya sholat Jumat dilakukan di beberapa tempat. Satu RW itu ada 4 masjid gitu ya. Nah, bagaimana hukumnya? Kalau di zaman Nabi itu kan, kalau di zaman Nabi semua orang fokus ke satu masjid, yaitu Masjid Nabawi. Walaupun kabilah-kabilah yang jauh dari masjid mereka punya masjidnya sendiri. Tapi pada sholat Jumat tetap mereka itu ada di Masjid Nabawi. Maka sebagai tindakan ihtiyat kata ya kalangan mazhab Syafi'i, beres sholat Jumat hendaknya sholat zuhur. Nah, sholat zuhur berjamaah ya sebagai tindakan ihtiyat kehati-hatian. Nah, yang sah itu katanya yang azan pertama kali. Nah, kalau kita tidak mengetahui mana yang azan duluan, maka beres sholat Jumat sholat zuhur gitu ya. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i batasan sah Jumat itu harus 40 orang minimal. Ya tentunya di dalamnya ada imam ya. Kemudian ada juga pendapat Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah merujuk ke hadis ini. Minimal jamaah yang ikut Jumatan itu ialah 12 orang. Ya 12 orang. Buktinya sholat Jumat tetap dilaksanakan di zaman Nabi walaupun jamaah pada bubar. Karena yang tersisa adalah 12 orang. Kemudian ada juga pendapat yang mengatakan sholat Jumat itu ya minimal dikerjakan 3 orang. Karena berdasarkan ayat Al-Quran, fas'au ila dzikrillah, di hari Jumat itu kalau dengar azan bersegeralah kepada zikir kepada Allah. Itu yang dimaksud ialah sholat Jumat sendiri. Nah, di sana ada kalimat fas'au, bersegeralah kalian dalam bentuk jamak. Bilangan jamak dalam bahasa Arab ialah lebih dari 2. Jadi minimal 3. Oleh karenanya kalau yang Jumatan jumlahnya 3 orang itu sudah sah. Ya, sudah sah. Ini pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Kalau dari ulama Saudi Syekh bin Baz, Utsaimin dan yang lainnya. Kemudian ada pendapat yang keempat, sholat Jumat itu sama dengan sholat berjamaah. Jadi sah dilakukan dengan 1 orang khatib dan 1 orang jamaah. Jadi mung duaan sah sholat Jumat dilakukan. Dan kami lebih memilih pendapat yang terakhir ya. Lebih memilih pendapat yang terakhir walaupun mungkin ini jarang sekali kita dapati. Asa aneh lamun misalkan Jumatan mung 2 orang. Terus khatib nanti nyeramahan kan seorang eta. Nyeramahan kan seorang eta, tapi dari segi hukum sah. Ya, di antara yang berpendapat seperti ini ialah Imam Asy-Syaukani. Memang kalimat fas'au bersegera kalian dalam bentuk jamak dan jamak itu lebih dari 2, iya dari segi bahasa. Tapi yang kita inginkan ialah istilah dari segi syar'i. Dari segi syar'i, sholat Jumat itu pada prinsipnya dilakukan secara berjamaah. Maka berlaku hukum-hukum terkait dengan sholat berjamaah. Nah, kalau ada sebagian orang yang memisahkan antara hukum sholat berjamaah dengan sholat Jumat, maka ini perlu dalil. Dan kami tidak mendapati dalil yang cukup kuat yang memisahkan antara sholat berjamaah dengan sholat Jumat terkait dengan bilangan yang tadi. Nah, gitu ya. Nah, ini ragam perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, ibu bapak sekalian yang Allah muliakan, hadis yang terakhir yang akan kita bahas di bab terkait Jumat. Babus sholati ba'dal jum'ati wa qablaha. Bab sholat setelah Jumat dan sebelumnya. Nah, ini kita melihat
Fikih Al-Imam Bukhari. Bisa dilihat dari judul yang beliau cantumkan. Nah, boleh jadi Imam Bukhari cenderung mengikuti pendapat atau memahami pendapat bahwasanya qobla Jumat itu ada. Nah, hadis yang beliau cantumkan ternyata tidak terkait dengan sholat Jumat, tapi terkait dengan sholat fardu pada umumnya, yaitu sholat zuhur, yang dimana sholat zuhur itu ada qobla, ada ba'da. Nah, sebagian ulama yang mengatakan ada qobla Jumat itu menganalogikan sholat Jumat dengan sholat zuhur. Lamun sholat ba'da Jumat mah aya dalilna jelas gitu nya. Mung qobla Jumat tidak ada dalil yang rinci terkait dengan itu. Maka sepertinya Al-Imam Bukhari beliau menganalogikan sholat Jumat dengan sholat zuhur. Kita lihat hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla zuhri rak'atain wa ba'daha rak'atain wa ba'dal maghribi rak'atain fi baitihi wa ba'dal isya'i rak'atain wa kana la yusalli ba'da jumu'ah hatta yansarifa fa yusalli rak'ataini. Iya. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli. Nah, yusolli ini bentuknya fi'lul mudhari, maknanya berkesinambungan. Maka biasanya kita artikan Rasul senantiasa sholat qobla zuhri sebelum zuhur, rakaataini 2 rakaat, dan sholat ba'da zuhur rakaataini 2 rakaat. Dalam sebagian riwayat mengatakan qobla zuhur 2 rakaat, ba'da zuhur 4 rakaat. Ya. Wa ba'dal maghrib rakaataini, dan setelah maghrib itu 2 rakaat di rumahnya. Dan kebanyakan sholat sunnah yang dilakukan oleh Nabi ialah rawatib, Rasul lakukan di rumah. Dan rumah Nabi itu kan nempel dengan masjid, buka pintu langsung bisa masuk ke masjid. Wa ba'dal isya raka'ataini, dan setelah isya 2 rakaat. Nah, ini terkait dengan sholat rawatib ya, sholat rawatib. Jadi qobla ba'da zuhur masing-masing 2 rakaat, kemudian ba'da maghrib 2 rakaat. Di sini tidak ada qobla maghrib karena sebagian ulama memasukkan qobla maghrib itu bukan bagian dari rawatib. Tapi kalau ada orang yang mau melaksanakan qobla maghrib itu mangga silakan, karena ada hadis sahih yang mengatakan liman sya, itu bagi yang mau. Jadi perintahnya tidak sekuat sholat ba'da maghrib atau rawatib pada umumnya. Wa ba'dal isya, dan setelah isya 2 rakaat. Nah, ini terkait dengan sholat yang wajib, yaitu sholat rawatib yang mengiringi sholat fardu. Kemudian di akhir hadis ini ya, Rasul menyinggung terkait dengan sholat Jumat. Sahabat menyinggung terkait dengan sholat Jumat. Wa kana la yusalli, dan adalah Nabi tidak melaksanakan sholat ba'da Jumat, setelah Jumat, hatta yansarifa, sehingga beliau keluar dari masjid atau berpaling, fayusalli raka'ataini, maka beliau sholat 2 rakaat. Nah, jadi dalam hadis ini kita melihat yang ada ialah sholat ba'da Jumat yang Nabi lakukan di rumahnya. Adapun qobla Jumat tidak dilihat oleh sahabat, karena ketika di hari Jumat itu Pak, jamaah nunggu Nabi.
ketika Nabi keluar dari rumahnya, maka Nabi langsung naik ke mimbar dan mengucapkan salam, kemudian dikumandangkan azan. Nah, pertanyaannya, apakah ketika Rasul masih di rumah sebelum keluar menuju masjid, Rasul sholat atau tidak? Maka ulama, Rasul pun sholat pada waktu itu, karena waktu tergelincirnya matahari menjelang zuhur itu dari segi hukum asal tidak boleh kita melaksanakan sholat sunnah kecuali di hari Jumat. Maka kita mengenal ada sholat intidhar, sholat yang dilakukan menjelang zuhur, menjelang waktu zuhur sambil menunggu khatib atau imam naik mimbar. Maka sebanyak-banyaknya kita lakukan sholat intidhar. Adapun di luar hari Jumat itu dimakruhkan. Misalkan dinten Kamis, Rabu, Senin menjelang zuhur, can azan zuhur, kemudian kita sholat sunat, maka itu dilarang, ya, dimakruhkan oleh sebagian ulama. Kecuali di hari Jumat. Di hari Jumat dianjurkan walaupun sudah masuk waktu tergelincirnya matahari. Nah, Nabi melaksanakan sholat tersebut boleh jadi dilakukan di rumahnya. Bahkan sebagian rawi ada yang mengatakan Nabi melakukan hal itu di rumahnya. Adapun ketika masuk masjid, Nabi tidak melaksanakan sholat, langsung beliau naik ke mimbar, dan pada saat itulah dikumandangkannya azan Jumat. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, terkait dengan qobla Jumat ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya. Ibnu Hajar Asqalani beliau cenderung kepada mereka yang membolehkan sholat qobla Jumat berdasarkan hadis baina kulli adzanaini sholatun, hadis yang sifatnya umum. Antara dua adzan, yaitu adzan itu sendiri dan iqamah, ada sholat. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu untuk sholat qobla tidak ada larangan, dibolehkan, ya. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak ada sholat qobla Jumat, karena Nabi ketika masuk masjid langsung naik ke mimbar, dan para sahabat pun ketika masuk masjid selesai azan tidak melaksanakan sholat qobla, maka qobla Jumat. Nah, adapun hadis yang tadi baina kulli adzanaini sholatun, yang dimana sholat qobla itu kan dimulai setelah adzan, ya Pak, ya. Karena nggak sah sholat qobla dikerjakan sebelum adzan. Nah, pertanyaannya, apakah setelah adzan di hari Jumat jamaah melaksanakan sholat qobla atau tidak, jamaah sahabat di zaman Nabi? Maka jawabannya kita tidak mendapati hal itu, karena ketika Rasul masuk masjid, Rasul naik mimbar, kemudian adzan dikumandangkan dan semua sahabat menyimak khutbah yang disampaikan. Dan kami melihat ini pendapat yang cukup kuat, ya, ketimbang pendapat yang pertama. Ya, walaupun ini kalau ada perbedaan pendapat ini hal yang ringan. Jadi silakan boleh saja bagi mereka yang melaksanakan sholat qobla. Tapi kita memilih pendapat yang lebih kuat di antara pendapat ulama yang ada. Baik, ibu bapak sekalian yang Allah muliakan, itu mungkin ya yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, bab terkait dengan Jumat telah selesai. Insya Allah di hari Ahad yang akan datang kita masuk ke dalam bab sholat khauf. Baik, itu mungkin ya yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.